Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Amir Khair AK244. Saya berharap Anda terus sehat, waspada, jangan lupa bahagia, jangan lupa pakai 2 kacamata ya. Ini untuk membaca, ini untuk silau. Ini adalah perjalanan menuju ke tepi pantai dengan ombak menderu, mencoba mencari suasana seru di awal tahun baru yang bernuansa haru. Sebuah dokumentasi yang disusun dengan setengah hati karena ada rasa iba melihat saudara-saudara di ujung barat Indonesia Raya yang sedang mengalami bencana, tepatnya di daerah Aceh, Sumatera Barat dan sekitarnya. Di awal tahun 2026 ini tidak ada warna bunga api yang berpendaran. Itu demi kata persaudaraan. Namun kita tidak juga mengurangi suasana persaudaraan dan kebersamaan. Seperti ini contohnya. Mereka ini adalah sekelompok rakyat jelata yang terbiasa bertelanjang dada menari-nari menghilangkan luka. Mereka sekelompok orang yang terus berkarya di antara situasi dan suasana yang memaksa perasaan untuk merana. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ke Jepara. Saat ini kita sudah sampai di Pengkolan Jepara, di mana ada Masjid Biru di depan mata. Nah, kita sudah sampai di pantai Sunset Beach. Ini merupakan sebuah manajemen baru dari Pantai Bandengan yang melegenda. Dulu Pantai Bandengan cuma dalam satu manajemen, sekarang sudah, setahu saya ini ada 3, yaitu Bandengan yang lama, terus ada Pantai Perawean yang ini yang saya kunjungi ini, Pantai Sunset ya, Beach. Di pantai cukup seru ini tempatnya ini ya. Di sana banyak orang-orang sedang melepas lelah, merasakan suasana santai di pantai. Adapun wahana yang disediakan yaitu ada banana boat, ada jet ski, dan juga tidak lupa untuk kulineran nih, full menu. Nah, ini kita baru duduk, langsung tiba-tiba ada waiters datang menyodorkan daftar menu. Kita bisa milih-milih ini, mulai dari dessert, main course, sampai minuman-minuman. Nah, dari jauh itu tampak banana boat sedang beraksi. Mereka sedang dipermainkan ombak, dan di atasnya ini tidak terlihat di kamera, tapi kalau mata telanjang bisa melihat di atasnya ada drone yang disewakan untuk merekam semua kejadian yang seru-seruan di atas air. Selamat siang Kak, mari silakan dipilih-pilih ini daftar menunya. Begitulah kata waiter sambil menyodorkan secari kertas dan pulpen untuk kita isi sesuai dengan selera hati. Berhubung menu yang kita pilih ini bukan sajian fast food atau sajian cepat saji, maka ya kita tinggal dulu untuk main-main di pantai sambil menikmati kotoran ikan kakak tua. Loh, kok kotoran kakak tua? Ayo nanti saya buktikan ya. Ini adalah pasir yang terdiri dari serpihan kerang, serpihan terumbu karang, dan juga aneka macam sampah organik maupun non organik. Dan ini adalah ikan pemakan terumbu karang mati. Sebetulnya dia cuma ingin mencari alga yang melekat pada terumbu karang mati, tapi secara tidak sengaja karangnya ikut termakan dan eknya berupa pasir seperti itu. Tadi Anda lihat sendiri ya. Nah, itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatkan recycling laut, sehingga laut itu tidak penuh dengan terumbu karang. Bayangkan seandainya tidak ada ikan kakak tua tersebut, maka terumbu karang akan bertumbuk terus sampai menjulang ke atas permukaan air laut. Mari kita coba injak-injak kotoran ikan kakak tua ini menuju ke gazebo yang kita pesan tadi.
barangkali ada sesuatu yang bisa kita nikmati karena kita sudah cukup lama meninggalkan pesan menu kulineran. Saatnya minum dulu. Sambil nunggu menu utama datang. Selamat makan. Pindang serani, masakan favoritnya orang pantai. Udang bakar, tom yum, capcay. Selamat makan, semoga menyenangkan. Kita saksikan lagi laut yang sedang tidak biru, seolah suasana sakti sedang menyelimuti kalbu. Pak D itu mencari yuyu rumpong itu loh. Kakinya mengais-ngais pasir itu loh. Oh, dapat satu lagi. Wah, dapat banyak, itu bisa dijual itu. Oh, terus Pak D. Inilah pantai yang auranya selalu mengajak kita untuk bersantai. Dari tempat seperti inilah banyak musisi menghasilkan cuan karena inspirasi datang mengalir tanpa henti. Dan di tempat seperti ini pula para nelayan mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dan di tempat ini pula biasanya sepasang muda-mudi memadu janji, mengikat mimpi dan kemudian hari akan menjadi masa depan yang berseri-seri. Dan bagi kita kaum narsis yang peduli terhadap eksistensi kaum rebahan, inilah saatnya kita membuat foto selfie semenarik mungkin biar bisa dinikmati sambil rebahan di atas dipan. Mungkin bisa menambah cerahnya masa depan bagi mereka kaum rebahan. Nah, begini contoh nyatanya. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Amir Khair AK244. Saya berharap Anda terus sehat, waspada, jangan lupa bahagia, jangan lupa pakai 2 kacamata ya. Ini untuk membaca, ini untuk silau, biar gantengnya maksimal ya. Kita nyantai biar berasa di pantai. Ya, oke. Setelah cukup puas dengan memandang dari kejauhan, akhirnya kakinya keri juga untuk turun ke tepi air. Untuk kicak-kicik ini istilahnya ya, kicak-kicik itu kecek. Main air sambil mengais-ngais pasir, siapa tahu dapat permata. Inilah ritual yang konon katanya bisa membuat usia melaju terus ke depan, namun jiwa tetap jalan di tempat, bahkan mundur kembali ke masa kanak-kanak, di mana persoalan tersulit hanyalah PR matematika. Dengan ritual semacam ini diharapkan setelah pulang dari pantai nanti kembali ke kehidupan nyata, pikiran menjadi fresh, bening seperti anak-anak yang tidak punya beban kehidupan. Sebetulnya kawasan ini ya seperti pantai-pantai yang lainnya, di mana kita bisa bermain air, bermain pasir, mencari kerang dan lain-lainnya. Cuma di sini fokus pada manajemen kuliner yang lebih terterapi. Jauh di sebelah sana itu, yang jauh kelihatan kecil itu adalah Bandengan lama, pantai Bandengan yang lama itu. Dan di sana mungkin ada manajemen baru lagi, di mana di area tersebut tampak lebih fokus pada penyewaan pelampung berupa bebek-bebekan itu ya. Anak-anak bisa bermain dengan leluasa karena airnya dangkal dan ombaknya tidak terlalu kencang. Ini adalah kerang hijau hasil investigasi tadi.
dari kais-kais dari pasir. Dan ini bukan ake, ini karang jahe, dan yang hijau ini semacam biji yang berkecambah. Ini kalau tidak salah ini pernah saya makan, namanya berayu ini kalau orang sini menyebutnya ya. Ini kulit kerang yang sudah mati, dan ini adalah karang jahe ya. Karang ini bentuknya seperti umbi jahe, permukaannya ini seperti renda-renda. Ini kalau ukuran besar dan sudah kemasukan silika, ini bisa diubah menjadi batu akik. Ini namanya akik teratai. Saat sore datang tanpa menunggu petang menjelang, saatnya kita pulang, aku pun turut dari belakang. Itulah kerjanya si gembala sapi, apa yang kupikirkan lagi. Inilah jalan raya Jepara Kudus yang dulu merupakan jalan yang tak pernah ramai, selalu sepi karena ya memang aktivitas ekonomi kurang begitu ramai di sini. Namun setelah adanya pabrik sepatu, adanya pabrik kabel dan lain-lain, di sini menjadi ramai. Apalagi ini musim liburan tahun baru, jadi kendaraan berjubal-jubal sampai macet gitu ya. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan patung harimau di dalam kandang. Itu artinya kita sudah sampai di ujung desa yang menjadi bagian dari kota Jepara. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan di kota Kudus. Alhamdulillah akhirnya tiba juga di rumah dengan selamat, dengan membawa perasaan senang dan bahagia. Masih ada satu acara lagi, yaitu makan mie bangka. Ini mie bangka pangsit ini. Ada kelondong bakso, wah ada kecambah, sawi. Nah ini pangsitnya ini, wah enak sekali ini. Ini lombok dan ini kuahnya. Dan ini adalah pada malam harinya, yaitu kumpul bersama warga mengadakan acara bakar-bakaran, bakar jagung dan juga ayam bakar. Bang Bangdut semua boleh ikut ini, meriah, mempererat tali persaudaraan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan belulu kok minggu ini. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Saya berharap Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.